Pemirsa, terungkapnya pencurian minyak mentah di Musi Banyuasin tahun lalu ternyata tak membuat maling minyak mentah berhenti beraksi. Setiap hari 250 barel minyak mentah tercuri akibat pengeboran ilegal minyak. Pengeboran minyak bumi tidak berizin di Musi Banyuasin bebas beroperasi dimanapun tempat yang menjanjikan aliran minyak. Pelaku pengeboran mudah berpindah tempat, membuka titik baru ketika semburan minyak mulai berkurang. Pengeboran ilegal bukan hanya di pekarangan milik perseorangan, bisa tumbuh liar di wilayah kontrak kerja pengeboran resmi. Jangka waktunya bukan dalam hitungan bulan, bahkan hingga tahunan secara terbuka. Informasi yang kami peroleh dari Dinas Pertambangan dan Energi Musi Banyuasin saat ini ada 13 kontrak kerjasama dalam wilayah kuasa pertambangan minyak gas. Pembagian kontrak kerja oleh pemerintah pusat menjadikan Dinas Pertambangan tidak mampu mengendalikan pengeboran sumur minyak ilegal. Pihak-pihak K3S ini kalau ada di lokasinya ada penambangan minyak gas bumi secara ilegal ini mohon dilaporkanlah. Nah, sampai saat ini juga kita jarang mendapatkan laporan. Manajer Humas PT Pertamina IP Agus Amperianto yang kami temui membantah bila melakukan pembiaran pengeboran minyak ilegal pada wilayah kontrak kerjanya. Pertamina rata-rata setiap hari kehilangan 250 barel minyak mentah akibat pengeboran minyak ilegal. Dari teman-teman field sendiri, pasti laporan ke polisinya ada. Jangan cuma Pertamina doang, harus ada effort ini, kebersamaannya, karena masyarakat siapa yang punya? Pemerintah daerah, pemerintah kabupaten. Nggak ada peringatan apa dari pemerintah daerah, pemerintah kabupaten. Catatan Pertamina pencurian minyak di Musi Banyuasin sudah marak sejak 5 tahun terakhir. Dari pengeboran sumur minyak tua tidak berizin, pencurian di pipa saluran minyak mentah Tempino Plaju, dan yang saat ini terjadi pengeboran minyak di wilayah kontrak kerja Pertamina. Penertiban itu sebetulnya lebih melindungi masyarakat. Kita juga menerima laporan, nah, mungkin ada oknum dari kita yang tahu, tapi dia tidak peduli, tidak segera melaporkan, tidak ada tindakan, atau mungkin dia memang terlibat. Belum adanya kesejahteraan dan tidak adanya lapangan kerja kerap menjadi alasan pelaku pencurian dan pengeboran minyak mentah. Jalan yang masih berlumpur serta tanah merah membuktikan pembangunan belum merata di wilayah yang berlimpah minyak bumi. Kalau minyak, kabupaten penghasil akan mendapatkan 6% dari jatahnya pemerintah tadi, yang 85% tadi, ya kan? 6% lagi akan dibagi kepada daerah-daerah tetangga, yang 3% untuk provinsi. Pemirsa, keberadaan minyak seringkali memicu sengketa hingga perang antar negara karena minyak sudah menjadi bagian kebutuhan utama manusia. Di Sumatera Selatan, minyak mentah yang bernilai ekonomi tinggi memunculkan jual beli ilegal. Padahal penegakan hukum dan pengelolaan yang tepat aliran minyak akan memakmurkan rakyat. Demikian liputan khusus kali ini.